Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu, orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu, barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, kalau ada 2 orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang wanita yang sedang bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, "Di mana, Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nazar." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, dalam Injil hari ini Yesus menunjukkan kepada kita bahwa penghakiman pribadi atau penghakiman khusus yang akan mendahului penghakiman kekal itu merupakan urusan pribadi dengan Allah Sang Pencipta. Artinya keselamatan itu ialah urusan pribadiku dengan Tuhan. Tidak ada orang yang diselamatkan karena kebaikan, kebenaran orang yang bahkan sangat dekat dengan dirinya. Dan juga tidak ada orang yang tidak diselamatkan kalau dia orang benar karena orang yang terdekatnya tidak menerima Yesus. Maka keselamatan itu urusan pribadi dengan pribadi lainnya. Bahkan dikatakan ketika ada 2 orang di ranjang yang sama, bisa jadi yang satu diselamatkan, yang lain tidak diselamatkan. Dan bahkan kita
yang di dalam gereja ini sama-sama misa, bisa saja saya tidak diselamatkan dan jenengan saudara-saudari lah yang diselamatkan. Karena apa? Karena ketika saya misa, badan saya, mulut saya di gereja ini, tetapi pikiran saya berpikir bagaimana nanti bina karakter ini, retret ini bagaimana, retret itu bagaimana, bahan ini bagaimana. Jadi disitulah kita melakukan sesuatu tetapi kita memikirkan bagaimana menyelamatkan nyawa kita. Itulah apa yang dikatakan oleh Yesus. Kalau kita memang ada di sini, jangan kita turun untuk melihat kehidupan kita. Kalau kita di dalam gereja ini, fokuslah di dalam doa-doa kita, permohonan kita dengan tulus. Maka berjaga-jagalah senantiasa, dan oleh Yohanes dikatakan bagaimana kita berjaga-jaga, yaitu kalau kita senantiasa hidup dalam kasih dan melakukan kasih. Ingat, sebaik apapun pasangan kita, itu tidak menyelamatkan diri saya. Dan seburuk apapun pasangan, orang tua, keluarga, teman, circle saya, itu juga tidak menghalangi keselamatan kita. Semoga Tuhan memberkati kita.